Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa nastahdihi. Na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika arhamar rahimin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali di siang hari ini bisa mempersamai para penghuni surganya Allah. Semoga pertemuan kita ini bukan hanya sekadar pertemuan di dunia, melainkan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertanya kepada setiap insan di muka bumi, apa yang kau cari dari dunia ini? Pasti masing-masing kita dan kita semua kompak, kita semua mencari kebahagiaan dan ketenangan. Ketenangan jiwa, ketenangan hati, ketenangan hidup. Kebahagiaan dunia bukan hanya di dunia, tapi bersambung ke surganya Allah. Tapi pertanyaannya, apakah manusia sudah mencapai tujuan tersebut atau tidak? Dan bagaimana caranya kita bisa meraih kebahagiaan itu, ketenangan tersebut? Bagaimana caranya agar bisa hati saya bisa tenang? Nggak kayak teman yang kerja stres makin kurus gitu ya. Halo? Jadi gimana caranya biar saya bisa mencari ketenangan hidup, kebahagiaan hidup? Betul-betul setiap kali dilihat teman itu kayak tenang banget gitu. Padahal pekerjaannya berat, banyak persoalan hidup, banyak masalah yang dihadapi di kantor, di rumah tangga, bersama orang tua, bersama tetangga, sahabat dan lain sebagainya. Maka bagaimana cara kita meraih atau di mana ketenangan hidup itu bisa kita kejar? Sebagian orang di antara kita memandang kebahagiaan atau ketenangan hidup itu mulai daripada harta. Orang dengan harta itu bisa mencari dan mendapatkan kebahagiaan. Coba kita lihat sekarang Jepang. Banyak karyawan bunuh diri. Banyak warga Jepang bunuh diri. Kenapa? Sebenarnya mereka bekerja. Penghasilan bagus. Tapi karena tidak ada iman dan tidak ada Allah di dalam hati mereka, jadi orang gak bisa tenang. Sampai banyak orang yang punya harta berlimpah tapi juga belum tenang. Buktinya apa? Orang kaya raya kan harusnya tenang, dia punya duit, bisa apa aja, bisa beli apa aja, bisa kemana saja. Tapi ternyata tembok rumahnya tinggi-tinggi. CCTV di rumah itu hampir 20 bahkan lebih gitu. Security ada beberapa. Sampai ditaruh anjing di depan pintu gitu loh. Jadi berarti dia belum begitu bahagia, belum begitu tenang. Kenapa? Khawatir ada perampok masuk, khawatir ada maling masuk, khawatir ada saingan begini sama dia, ada yang ngerjain dia. Karena apa? Karena di situ merasa dengan harta itu bisa bahagia. Maka banyak orang di antara kita mengejar dunia atau mengejar harta sebanyak-banyaknya. Sampai banyak di antara kita menghabiskan hidupnya untuk mencari harta. Harta itu bukan tujuan hidup, tapi alat untuk hidup. Kalau kita nggak punya uang, ya kita nggak bisa makan, kita nggak bisa ibadah, kita nggak bisa haji, kita nggak bisa sedekah. Maka orang miskin di zaman Rasulullah, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Orang kaya sudah borong semua. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka puasa, kami juga puasa. Tapi mereka yatasaddaquna bi fuduli amwali. Mereka ini bersedekah dengan harta yang mereka punya. Nabi SAW mengingatkan sahabatnya, kalian jangan berkecil hati. Kalian ini setiap tasbih ada sedekah. Setiap tahlil ada sedekah. Setiap takbir kalian ada sedekah. Jadi lihat, maka Nabi SAW tidak menghilangkan, oh orang punya uang berarti masuk surga. Enggak. Kalian justru di setiap amalan yang kecil kalian lakukan tidak perlu uang, itu dihitung sedekah. Wa fi bud'i ahadukum sadaqah. Bahkan kalian menyalurkan syahwat kalian pada istri kalian itu dihitung sedekah. Bukan 4.000 ekor kambing, enggak.
Ya, tapi di setiap menyalurkan syahwat kepada istri kita itu sedekah. Kata sahabat, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwata walau fiha ajr. Kok orang menyalurkan syahwatnya kok dapat pahala? Kata Nabi SAW, bagaimana kalau ditaruh di yang haram, disalurkan dalam haram, itu ada dosa. Maka di sebaliknya, maka itu ulama itu namanya qiyas. Dikiaskan. Kalau orang menyalurkan syahwatnya dari yang haram, di dalam yang haram, jadi dosa. Maka kalau disalurkan dalam yang halal, itu dihitung sebagai sedekah. Maka banyak sekali orang di antara kita, hidupnya itu bangun tidur mikirin dunia. Tidur lagi masih mikirin dunia. Kita ngejar dunia, sampai kapanpun gak selesai. Walaupun dunia ini panjang umurnya, tapi umur kita cuma sedikit. Umur kita atau dunia kita itu seperti yang kita hidup, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, itu umur kita, dunia kita sebenarnya. Maka banyak orang bangun tidur mikirin dunia, tidur lagi mikirin dunia, ngejar dunia terus. Kapan dunia ngejar kita? Maaf, kita tidak pernah dengar ada cerita ada orang yang dikubur dalam tanah 1 hektar. Ada nggak? Nggak ada, cuma 2 meter doang. Ada orang kaya bilang sama tukang gali kubur, Pak, kalau nanti kuburan saya agak diperluas sedikit ya, sempit banget anda lihatnya. Apa kalau tukang gali kubur? Bapak juga kalau aku gali itu 1 hektar juga percuma, orang kamu cuma tempat buat berbaring doang. Lihat. Tapi dia bawa apa? Kain kafan gak ada kantongnya. Antum gak bisa bawa handphone, bisa transfer pakai m-banking, gak ada. Tapi semua itu antum sudah di dunia sudah lakukan. Dan di dunia, di wafat kita atau sesudah wafat kita, bisa dilakukan atas nama kita, dari anak kita, sahabat kita. Imam Ahmad bin Hanbal selalu mendoakan Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah selalu mendoakan gurunya. Imam Asy-Syafi'i mendoakan gurunya. Subhanallah. Maka betapa bahagianya orang kalau punya sahabat yang baik, punya guru yang baik, nggak pernah lupa kepada kita. Setiap kali ingat sahabatnya, dia doakan. Bahkan ada yang sampai, maaf, setiap kali menyingkirkan gangguan dari perjalanan, dia bilang ini apa? Contoh, ada kayu yang mengganggu orang di jalanan, dia singkirkan tapi diniatkan ini buat ibu saya, biar pahalanya ke ibunya. Terus nanti kalau ada lagi sedekah atau amal baik lagi, dia bilang ini buat ayah saya. Pernah gak kita lakukan? Atau kita didik anak kita? Contoh, kita lagi sholat Jumat atau sholat subuh berjamaah bersama anak. Kita didik anak, nih sayang, kan kakek orang tua kita gak ada, kita kasih anak kita uang, nih saya kasih, masukkan di kotak, niatkan buat kakek nenek. Kenapa? Latihan. Nanti anak kita sama cucu nanti, sama anaknya nanti akan atas nama kita. Dan begitu bergantian. Kama tadinu tudan, sebagaimana kalian perlakukan akan diperlakukan. Maka orang itu mengejar harta sebanyak-banyaknya. Hidup di dunia cuma mengejar harta. Sampai dia menghabisi umurnya dalam mencari harta. Sampai banyak orang mencari harta, halal haram, yang penting dia kumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Dan dia tidak tahu banyak orang punya harta tapi depresi dia. Gak merasa nyaman, gak merasa tenang. Walaupun dia merasakan kebahagiaan, tapi kebahagiaan muaqqat, sementara waktu. Pada saat lezat, maaf, ada yang makan steak dengan harga sekian puluhan juta, ada yang makan kue dengan harga sekian puluhan juta. Dia merasakan kelezatan itu pada saat dikunyah saja, habis itu udah gak ada. Jadi kebahagiaan itu sementara saja. Subhanallah. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan di ujung perjalanannya dia akan mengetahui bahwa harta yang dia kumpulkan dari haram dan dia habiskan dalam haram tidak akan bermanfaat untuknya. Yang bermanfaat adalah iman dan amal solehnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Man 'amila salihan, siapa yang mengerjakan amal soleh, min dzakarin aw untha, baik laki-laki maupun perempuan. Kami dalam Islam itu pahala tidak dibeda-bedakan. Ini jenis kelamin ya, perempuan maupun laki sama saja. Ya, perempuan kalau lagi halangan 10 malam akhir Lailatul Qadar yang kita kejar, tiba-tiba halangan, gak dapat Lailatul Qadar, kata ulama tidak terhalang, bisa zikir, bisa sedekah, bisa istighfar, bisa salawat. Menurut mazhab Maliki boleh baca Quran tanpa menyentuh Al-Quran, dari handphone boleh. Mazhab Syafi'i nggak boleh. Mazhab Maliki dan Imam As-San'ani dan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, mereka mengatakan boleh perempuan baca Quran tanpa menyentuh Al-Quran. Jelas? Halo? Masih hidup? Kelihatan puasa ini. Kelihatan banget, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Lemas banget gitu loh. Nggak tahu kenapa ya.
Ada puasa gitu pasti lemas gitu. Padahal sahabat itu di dalam zaman Nabi itu berperang di bulan puasa. Berarti mereka semangatnya luar biasa gitu kan. Nah, kayak seolah-olah itu puasa itu kayak hukuman buat kita gitu ya. Ada teman lagi di kantor, badan duduk lemas, kenapa dia diam begitu? Lagi puasa katanya. Justru orang puasa itu malah aktif, semangat. Kenapa? Nggak ada makanan. Makanan itu banyak, itu menjadikan kita berat. Malas gerak, malas berbicara, malas ini. Kenapa? Ngantuk bawaannya. Antum ini puasa perut masih kosong, subhanallah. Tapi nggak tahu kenapa lihat wajah antum ini bawaannya ngantuk aja gitu, masya Allah. Luar biasa ya. Pada hari Jumat itu terasa kan? Halo? Bapak-bapak kan ngerasain hari Jumat gitu kan? Nggak tahu ya, pada saat khutbah Jumat itu jemaah nyaman tidurnya gitu. Saya pas khutbah, kok ini orang kenapa ya bersandar ke tembok tidur polos gitu kan? Tapi pada saat iqamat langsung berdiri, masya Allah, tanpa dibangunkan. Saya pas jadi makmum biasa nggak khutbah, wah saya bercari sandaran, bersandar kepada selain Allah kan musyrik, astagfirullah. Cari tembok, wah enak juga tidur ternyata ya. Subhanallah. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Man 'amila shalihan", siapa yang mengerjakan amal saleh, min dzakarin aw untha, baik laki-laki maupun perempuan. Wa huwa mu'min, tapi syaratnya dia beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami berikan kehidupan yang enak, yang sejuk, yang nikmat, yang tentram. Jiwanya merasakan ketenangan. Wa huwa mu'min, subhanallah. Maka di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling daripada mengingat Allah, daripada baca Al-Quran, berzikir, baca zikir pagi petang, salawat kepada Nabi, berpaling daripada perintah Allah, dipanggil salat nggak mau, giliran atasan telepon langsung diangkat walaupun di kamar mandi. Halo, betul nggak gitu? Mohon izin Pak, maaf lagi di WC gitu. Hah? Lagi di WC bisa ngomong? Tapi kenapa tadi Allah berkomunikasi denganmu? Allah kan handphone saya kalau bunyi berarti dia mau berkomunikasi dengan saya, betul nggak? Ada yang mau bicara. Azan memanggil kita artinya Allah ingin berkomunikasi dengan kita. Tapi kenapa kita abaikan? Ibu kita kalau sekali manggil, dua kali manggil, tiga kali nggak manggil, kita nggak nyaut, marah besar. Ibu kita, apalagi Allah yang menciptakan kita. Ibu kita kalau marah cuma sebentar, marah itu dan antum nggak takut dimarahin Allah? Takut telat dipotong gaji, tapi nggak takut ya diakhiri hidupnya oleh Allah. Coba bayangkan, menunda ibadah gampang, menunda panggilan atasan nggak berani. Rapat aja maaf, jam 12.00 harus hadir. Sebelum jam 12 sudah ada di ruangan. Takut telat, malu dilihat teman-teman. Tapi ke masjid, masbuk, nggak takut ini, subhanallah. Bisa jadi karena mungkin aktivitas atau baru tiba, itu nggak masalah. Tapi kalau menjadi tradisi dan kebiasaan, berarti antum ini ada yang nggak beres. Apabila sholat kita tidak lurus, hidup kita tidak bakalan beres. Itu yang harus kita pikirkan, ibadah. Maka Allah katakan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling mengingat Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan kehidupan yang sempit, yang susah. Enggak akan merasakan kebahagiaan. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kita na'udzubillah akan dibangkit dalam keadaan buta. Dan kita protes, "Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira." Kenapa ya Rabb engkau bangkit aku dalam keadaan buta? Aku dulu di dunia dapat melihat. Kata Allah apa? "Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa." Ulama ada di sekitarmu. Handphone bisa dapat ceramah, status nonton. Kadang-kadang Pak, maaf, ikhwah akhwat. Kadang-kadang bukan status teman. Ternyata isinya untayan mutiara, hikmah, ceramah, kajian. Kayak ustadz itu bicara sama saya. Kadang-kadang kita buka status ada ayat Al-Quran atau ada hadis Nabi, loh kayak ke saya gitu loh. Tapi kita nggak sadar bahwa ini ke saya sebenarnya. Allah arahkan saya untuk buka status ini agar saya bisa jadi teguran, pelajaran. Antum dibangunkan di tengah malam, betul nggak? Ada nggak yang ngebangun malam? Kita semua bangun malam kan? Tapi tujuannya beda-beda. Ada yang bangun malam, ambil wudu, sholat. Ada yang bangun malam, ke belakang, tidur lagi kan? Antum sudah dibangunkan 3 kali, 2 kali malam hari, nggak sadar. Loh,
Aku tadi buang air kecil, terus sekarang bangun lagi. Ada apa ya? Ada pesan apa? Maaf, atasan kalau manggil 2-3 kali, ada sesuatu. Allah bangunkan kita tengah malam, hei bangun 2 kali, 3 kali. Jangan-jangan Allah kepingin mau saya bercinta dengan Allah di tengah malam, beribadah. Gak berpikir gitu, oh ini kedua kali Anda bangun, ini ketiga kali, sekalian ambil wudu, sekalian sholat. Tidak dipikirkan. Subhanallah. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, inna fid dunya jannah man lam yadkhuluha la yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ada surga. Ada apa di dunia? Halo? Ada apa? Surga. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, di dunia ada surga. Yang tidak memasuki surga dunia tidak bakalan memasuki surga akhirat. Apa yang antum ada sekarang? Majlis ilmu. Kan dalam hadis riwayat Tirmidzi Nabi bersabda, "Idza marartum biriyadil jannati farta'u." Kalau kalian melewati taman surga, ikut mampir sebentar gitu, gabung sama mereka. Walaupun mungkin niat tujuan kita mau ketemu dengan atasan fulan atau fulan atau fulan, kata Allah, humul qaum la yashqa jalisuhum, dalam riwayat yang lain. Mereka adalah kaum, kan diampuni Allah semua yang hadir di majlis sini. Halo? Walaupun masih ada yang main handphone gitu, main HP, nggak apa-apa. Halo? Nggak apa-apa, pas main HP gitu meninggal gitu nggak apa-apa, nggak masalah. Bangkit hari kiamat main HP juga nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Maka coba lihat para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sebenarnya ada di majlis di taman surga. Kata Nabi, "Idza marartum biriyadil jannati farta'u." Kalau kalian lewati taman surga, ikut bergabung. Walaupun kalian niatnya maaf karena malu keluar, ada teman, atau karena bukan jam siang, kan biasa kan masjid-masjid kalau zuhur itu penuh gitu. Kalau Ramadan, kalau di luar Ramadan, Allahumma lantas jalan. Cari aja warung, cari warteg, cari apa gitu kan, ke kantin, makan. Padahal ada jasmani dan rohani yang harus diisi. Makanan kita itu ada jasmani dan rohani. Yang kita pikirin adalah apa? Masya Allah, pengalaman semua. Nah, itu saya kecewa. Saya kirain kalian bilang rohani gitu kan. Walaupun bohong dikit gak apa-apa lah ya. Menyenangkan hati saya gitu loh. Ya. Maka para jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya bawakan jasmani dan rohani hadiahnya. Ada Quran, ada madu. Jasmani ini dapat, rohani dapat. Maka para jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lewatin taman surga, kata Nabi, ikut bergabung. Kata sahabat, ya Rasulullah, apa itu taman surga? Kata Nabi, hilaqud dzikr. Saya yakin kalian tafsirkan hilaqud dzikr itu majlis la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Enggak. Ditafsirkan para ulama bahwasannya hilaqud dzikr artinya majlis halal dan haram. Majlis kita bahas halal yang haram, fikih, tafsir, hadis, tauhid, semua itu dibahas. Itu namanya majlis zikir, bukan yang terbaik dalam pikiran kita. Seperti orang qiyamul lail. Qiyamul lail itu artinya apa? Menghidupkan malam. Yang terbaik dalam pikiran kita harus sholat. Enggak. Bisa kita qiyamul lail kayak ulama dulu, ada yang nulis hadis, ada yang mengkaji, ada yang baca, ada yang belajar, ada yang sholawat, ada yang zikir. Yang penting hidupkan malam dalam taat. Seperti kalau kita bilang apa? Ya Allah, berikan rizki yang banyak kepada kami. Yang kita terbayang apa? Fulus. Betul nggak? Nggak ada yang lain gitu. Nggak terbayang rizki itu adalah apa? Diberi istiqamah dalam ibadah, diberi istri yang solehah, diberi suami yang soleh, diberi atasan yang baik, diberi lingkungan kerja yang baik, diberi tetangga yang baik, diberi anugerah kalau pindah rumah nanti di dekat masjid. Tapi yang terbayang dalam pikiran kita adalah apa? Ya, fulus. Nggak ada selain itu. Ya Allah, kayak orang lagi tawaf gitu loh. Ya, di video yang sempat viral itu kan, fulus. Ya, orang lagi tawaf fulus. Tapi subhanallah para jemaah ya. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, di dunia ada surga. Yang tidak memasuki surga dunia, dia tidak akan memasuki surga akhirat. Nikmat terbesar bagi seorang hamba apabila antum mendapatkan ketenangan jiwa, ketenangan hati. Maka yang merasakannya di dunia ketenangan hati, seolah-olah itu dia memiliki dunia beserta isinya. Kata Nabi apa? Man asbaha minkum, siapa di pagi hari di antara kalian, mu'afan fi badanih, sehat badannya, aminan fi sirbih, aman dalam keluarganya, dalam rumahnya dan lain. Tafsirnya ulama luas. Indahu qutu yaumih, dia punya makanan cuma hari ini doang. Faka'annama hizat lahu dunya. Coba antum sehat pagi hari, aman di tengah keluarga,
punya makanan cuma hari ini doang, bukan untuk esok, atau saldonya masih Masya Allah 50 juta, 100 juta dan sekian, 100 juta enggak. Cuma hanya punya 3 ini, sehat badannya, aman di tengah keluarga, bersama keluarganya, di rumahnya. Yang ketiga, antum ini subhanallah punya makanan hari ini doang. Kata Nabi apa? Seolah-olah dunia itu dikumpulkan untuk kita. Lihat. Maka yang punya hal demikian akan merasakan ketenangan batinnya. Maka Imam At-Tirmidzi seperti hadis yang saya sampaikan tadi, man asbaha minkum aminan fi sirbi, aman di rumahnya, mu'afan fi jasadi, sehat di badannya, indahu qutu yaumih, fa ka'annama hizat lahu dunya. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan sanad yang baik. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, antum merasakan ketenangan batin itu kalau sudah berzikir atau baca Al-Qur'an dan mentadabburi artinya, atau mengerjakan amal soleh. Maaf ya, coba kalau kita di perjalanan bantu orang, mau 5.000, mau 5.000, 2.000, antum bantu orang di perjalanan, hati antum merasa tentram, bahagia, nyaman, senang, walaupun cuma kecil gitu loh. Habis antum salat zuhur tadi berjamaah, terasa ada sentuhan begitu yang dirasakan di dalam hati, tidak bisa diucapkan oleh lisan. Maka Nabi SAW mengatakan, arihna biha ya Bilal, istirahatkan kami dengan salat wahai Bilal. Kalau kita istirahat dari salat, alhamdulillah udah selesai salat zuhur, waktunya makan siang bos. Nabi istirahat di dalam salat. Kalau kita istirahat dari salat, Nabi itu salat tarawih, bukan tarawih ala kita. Nabi salat tarawih itu 1 rakaat 5 juz. Kita sehari gak ketinggalan 5 juz. Juz alpukat, stroberi, mangga, gak ketinggalan. Tapi kalau 5 juz itu gak kenal. Ya. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zikir kepada Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang akan membuat hati kita tentram. Hadir di majelis ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Orang yang beriman dan hatinya tentram, tenang, bahagia dengan apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Kathratid du'a, berbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bukakan jalan dari setiap persoalan yang dihadapi. Saya kemarin ditanya oleh jemaah, "Syekh, ada enggak ayat Al-Qur'an ayat 1000 dinar?" kata dia. Al-Qur'an juga dijadikan uang. Kata dia ayat 1000 dinar. Apa 1000 dinar? Saya enggak tahu 1000 dinar itu. Yang kita tahu ayatnya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu." Hafal semua ternyata 1000 dinar, Masya Allah. Ya. Sebenarnya itu tidak ada hubungannya dengan uang doang. Tapi itu ketakwaan. Ketakwaan itu apa? Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Kayak orang, sholatnya gak beres, tapi minta Allah penuhi hak dia. Nah, alasan sudah sholat 5 waktu. Lah, mana ada begitu? Orang baru masuk kantor sehari, ya, orang masuk sehari kantor, minta gaji sebulan. Kan kerja dulu, baru boleh digaji. Begitu sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau ibadah, ibadah dengan tepat waktu dulu. Coba diperiksa sholat subuh kita. Ya, kalau Allah adil sama kita, belum tentu ada yang selamat. Salat subuhnya aja kesiangan. Pas salat subuh bertepatan dengan waktu duha. Dia belum salat subuh, temannya kirain lagi salat duha. Baru pertama kali lihat orang salat duha, pakai kunut lagi. Padahal temannya belum salat subuh gitu loh. Karena bangunnya kesiangan, buru-buru ke kantor, akhirnya orang kirain dia lagi salat duha. Ternyata pakai kunut. Lah, baru pertama kali lihat orang salat duha bagi kunut ya. Padahal nggak tahu almarhum ini, ya, yang dirahmati Allah maksud saya, bukan yang sudah meninggal. Itu belum salat subuhnya, subhanallah. Zuhurnya sibuk, asar di perjalanan, maghrib, isya ketiduran. Itu aktivitas kita sehari-hari, subhanallah. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, berbanyak doa, berbanyak ibadah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menerima takdir dan qada Allah. Itu baru tenang hati kita. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada musibah menimpa diri kita kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Ya. Dan orang-orang yang menerima takdir musibah tersebut akan hatinya merasa tenteram. Maka kata Al-A'mash dari Alqamah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah huwa ar-rajulu tusibuhu al-musibah. Seseorang yang tertimpa musibah, faya'lamu annaha min indillah fayarda wa yaskut wa yusallim. Pada saat kita tertimpa musibah, kita tahu ini semua dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka kami ridha dan kami berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau antum tertimpa musibah, antum ridha, alhamdulillah. Itu tingkatan tertinggi seorang hamba apabila tertimpa musibah adalah ridha. Karena itu semua dari Allah. Pasti Allah menginginkan yang terbaik untuk saya. Kalau antum mau mencari ketenangan hati, ketenangan jiwa adalah jangan termasuk urusan yang bukan urusan kita. Bukan berarti meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Tidak. Ada hal yang tidak usah dikorek-korek, tidak usah dicari-cari. Ya. Kemudian kalau bisa memaafkan mereka yang punya kesalahan sama kita. Lupakan mereka yang pernah nyakitin kita. Kan gitu. Ada sebagian hati tidak mengenal benci walaupun berulang kali kita sakiti. Ibu kita berapa kali kita bentak di masa muda kita. Ada anak muda bilang, "Syekh, ibu saya bangunin saya subuh. Saya bentak beliau, saya marah-marah, emosi segala macam. Tapi jam 6, jam 7 sarapan sudah dihidangkan oleh beliau di meja makan buat saya." Itu kan sebagian hati tidak mengenal benci walaupun berulang kali disakiti. Ada sebagian hati tidak mengenal cinta walaupun berulang kali kita muliakan. Ada orang tidak mengenal cinta, nggak mencintai kita. Berulang kali kita ajak traktir makan, kita ajak ini, ngajak itu. Kita bayarin ini, kita pernah bantu, kita pernah nolongin, tapi nggak ada kenal cinta. Tetap dia menjadi musuh kita. Subhanallah. Maka itulah para jemaah yang dimuliakan Allah SWT. Maafkan yang bisa dimaafkan. Lupakan ya yang pernah nyakitin kita. Karena kalau tidak, hati kita nggak bisa hidup. Pikiran kita selalu sibuk. Kemudian jangan menjadi orang yang hasud. Ya, jangan jadi orang hasud. Orang hasud itu Pak, selalu memantau nikmat orang. Dia naik jabatan, loh, kenapa dia? Orang anakku lebih lama kok. Dia akan berprestasi, kok bisa begitu? Mungkin Allah menjagamu dari musibah. Mungkin antum kalau naik jabatan di saat itu kena masalah, malah masuk ke penjara, bisa melakukan kesalahan, bisa menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Untung antum mungkin belum dapat jabatan, jadi sering ke masjid. Kalau sudah sibuk, bisa jadi jarang ke masjid. Salatnya cuma di kantor, ngejar waktu, ngejar rapat. Tapi Allah masih menghendaki kebaikan untuk kita. Maka Allah berfirman, "Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Kalian tidak tahu apa yang Allah ketahui. Orang yang kemarin beberapa tahun lalu itu pesawat sudah boarding, udah bagian boarding, udah mau naik pesawat, ketinggalan pesawat. Kesal dia, marah. Kenapa? Saya bisa ketinggalan pesawat aja ya. Dia kesal, marah. Tapi pada saat tahu pesawat itu jatuh, bersyukur tidak? Bersyukur kepada Allah. Maka kalau kita terima takdir Allah, qada Allah, ketetapan Allah bagi kita, itu akan menenangkan hati kita. Hati kita merasa tentram, nggak usah dimikirin. Kenapa? Pasti Allah menghendaki yang baik untuk saya. Maaf, ada cerita dulu waktu saya masih SMA di Al-Azhar di Mesir. Saya dengar salah satu syekh cerita begini. Ada seorang ayah, itu beliau kerjaannya nonton porno, jarang ke masjid. Suatu malam bersama teman-temannya, rombongan-rombongan rusak ini, dia keluar nonton bersama di rumah teman dan lain. Tiba-tiba suatu hari mereka pergi meninggalkan dia. Akhirnya dia kepingin nonton juga. Akhirnya dia beli dulu kan kaset, dulu kan CD segala macam kan, dia pakai. Dia nonton di rumahnya sendiri, dia tutup pintu, dia nonton. Dia punya istri, punya anak. Tiba-tiba anaknya masih kecil, buka pintu, dia lagi nonton begitu, dia bilang apa? "Wahai ayah, aibun alaika taqillah." Wahai ayah, aib dan bertakwalah kepada Allah. Masih kecil. Artinya dia terbeku di dalam kursi. Apa ini anak? Kok siapa yang ngajarin dia begitu? Dia tiba-tiba pas sadar, itu anak yang ngomong gitu, dia ngejar dia ke kamar tidur. Ternyata anak itu udah bolos lagi. Bisa jadi itu menjadi apa? Hikmah dari Allah. Allah ingin balikan dia. Subhanallah. Dia merasa itu pukulan berat bagi dia, besar. Perempuan. Akhirnya dia ke masjid sholat subuh. Tapi sebelum subuh udah di masjid. Setiap kali sholat dia nangis, air mata bercucuran terus, dia nggak bisa menahan. Akhirnya habis sholat subuh dia cerita sama imam masjidnya, "Ya Syekh, semalam terjadi begini." Ceritanya diceritakan. Kata syekhnya apa? Subhanallah, kalimat yang luar biasa. Kata syekhnya apa? "Bersyukur kepada Allah, Allah kirim anakmu untuk memperingatkanmu. Coba kalau kirim malaikat maut untukmu, dalam kondisi maksiat kamu begitu dicabut nyawanya." Maka dibalik semua ketentuan Allah pasti ada hikmah. Kalau kita menerima dengan ikhlas dan ridha, hati kita tenang, jiwa kita akan tenang. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ketenangan hati,
ketenangan jiwa, dan kita senantiasa istiqomah dalam amal kebaikan kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam shawab, wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, jazakumullah khairan, sahabat-sahabat semuanya sudah mengikuti channel YouTube saya. Semoga yang kami tayangkan itu bermanfaat. Jangan lupa share, like, and subscribe. Mudah-mudahan insyaallah kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.